Sampai kemudian dalam bahasa Arab salah satu kata pemimpin itu menggunakan rois. Kepemimpinan disebut riyasa. Bagian dari badan kita disebut roksun. Apa roksun itu? Kepala. Bisa kita pada diri kita itu tidak ada. Dan yang menentukan gerak langkah kita itu adalah kepala, otak, pusat sistem saraf. Ada mata. Pemimpin itu harus mau melihat, mampu melihat jauh ke depan. Ada telinga, mau mendengar, mampu mendengar dengan jeli dan teliti. Dia punya mulut, ada lisannya, ada suaranya. Insya Allah secara khusus kita akan membahas tentang kepala. Dia ada ilustrasinya supaya jelas. Tapi kemudian dalam hadis yang sahih, riwayat Baihaqi terdapat dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Di sana disebutkan bahwa pemimpin itu adalah sais, dari kata siasa. Kalau kita suka naik andong, itu tukang andong suka pegang tali dari kulit yang disambungkan ke kuda, dimasukkan ke hidungnya. Dengan sais itu maka kuda bisa lari, bisa jalan, bisa berhenti, belok kanan, belok kiri. Itu sais. Dari kata siasa, yang dalam bahasa Indonesia disebut politik. Islam itu mengajarkan kepada umatnya politik, tapi politik yang mulia, politik yang suci, politik yang agung. Nah, kalau politik Islam dibicarakan di masjid, halal atau haram? Halal. Boleh atau tidak? Boleh. Bahkan bisa wajib. Tapi ada ketua DKM Istiqlal, khotib yang mau khutbah Jumat tidak boleh membahas politik ketika khutbah Jumat. Mungkin yang dimaksud di sini bukan politik Islam, politik yang penuh dengan kelicikan, penuh dengan kecurangan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan penipuan. Politik yang kotor tidak boleh. Politik yang kotor diomongkan di sini. Ini politik Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, para nabi, para rasul yang terdahulu. Itu mereka adalah politisi, mereka adalah politikus. Tapi yang jujur, yang benar, yang amanah, yang cerdas. Jadi kata sais, siasa, saya susu siasatan. Orang yang disebut sais, itu orang yang tahu dan ngerti serta ahli dalam masalah siasa atau politik. Dan siasa itu sendiri artinya apa? Melihara. Pemimpin itu memelihara tugasnya, mengajar, mengatur, memimpin, mengemudikan. Sais itu supir. Jadi setir, rem, gas, kupling, kaca spion, dan mobil atau kendaraan secara keseluruhan itu sangat tergantung kepada sais. Bayangkan penumpangnya sudah ada, mobilnya bagus, tapi supirnya nggak ada, nyampe nggak bakal nyampe. Ini pentingnya siasa. Dan kemudian siasa juga artinya apa? Manajer. Kemudian administrator. Dan ini sebuah jabatan yang sangat berat, sebuah amanah dari Allah SWT yang harus dijalankan
ada 15 perkara. 15 perkara. Pertama bencana alam, yang kedua bencana kemanusiaan. Kapan itu? Idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla biha al-bala. Apabila umatku sudah melakukan 15 perkara, maka pasti akan menimpa padanya bencana. Bila dikatakan kepada Rasul, wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu bencana ya Rasulullah? Dan apa 15 perkara itu ya Rasulullah? Kalau Rasul mengatakan, idza kana al-majnamu duwalan, apabila rampasan perang itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Apabila kekayaan negara, sumber alam hanya dinikmati oleh segelintir orang. Di Indonesia 70% kekayaan alam itu dikuasai oleh bangsa asing, di antaranya si asing. 70% itu. 30%-nya siapa itu? Bangsa Indonesia, tapi 70%-nya itu bangsa asing. Dan ini salah satu bencana yang Rasul berlindung kepada Allah jangan sampai menimpa umatnya. Umat punya negara, tapi kekayaannya dikuasai oleh orang asing, yaitu non-muslim. Non-muslim. Itu bencana itu. Dan puncaknya bencana itu apabila negara dikuasai oleh orang asing. Sekarang negara masih milik bangsa Indonesia, tapi kekayaannya dikuasai oleh sebagian yang bukan bangsa Indonesia. Itu kalau dibiarkan bisa jadi larinya ke politik. Pertama kan ekonomi yang dikuasai, tapi lama-lama politik dikuasai, negara dikuasai. Itu puncaknya bencana. Rasul berlindung dengan sampai umat Islam, jangankan jangankan kekayaannya, negaranya juga dikuasai oleh orang asing. Dan ini penting siasat. Dan ahli siasat itu, yang ngerti siasat itu, yang tahu siasat itu adalah sais, yaitu pemimpin. Dan ternyata pemimpin itu ada dua macam. Pertama, pemimpin yang langsung dipilih oleh Allah SWT. Ya. Tidak ada pemilu, tidak ada pilkadanya, langsung Allah yang milih. Siapa? Nabi dan Rasul. Ya. Karena dulu kata Rasulullah, Bani Israel tasusuhum al-anbiya. Mereka dipimpin oleh para nabi. Ulama halakan nabiyun, halakan nabiyun. Setiap nabi yang satu yang tampil sebagai pemimpin yang dipilih oleh Allah, menjadinya Allah mengutus nabi yang lain, mengangkat pemimpin yang lain. Wa inna la nabiyya ba'di, tapi setelah aku tidak ada nabi lagi. Wa satakunu khulafa'u yakthurun. Setelah aku ada yang menggantikannya, namanya khulafa'u khalifah. Dan itu tidak dipilih oleh Allah, dipilih oleh manusia, tapi tidak langsung. Kalau langsung bisa manai politik ya. Kan? Kalau langsung presiden rakyat langsung bahaya itu. Ya, gubernur dipilih oleh rakyat langsung bahaya. Apalagi bangsa Indonesia tuh sedikit baru tahu itu pun dikasih tahu sama si asing. Ya, coba kalau si asing tidak ngomong surat Al-Maidah ayat 51, udah tuh kalau dibongkar, subhanallah. Ya, banyak sekali tentang siasat. Dan kita, oleh karena itu pemimpin yang pertama, nggak tahu berapa ratus ribu Allah mengangkat pemimpin untuk manusia yang bernama Nabi dan Rasul, dibekali dengan sifat sidik, baik, jujur dan benar, amanah, tidak khianat, tabligh, selalu menyampaikan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu
wal amanatu magnaman. Bencana alam dan bencana kemanusiaan itu akan ditimpakan pada umatku kalau umatku menganggap amanah itu sebagai ghanimah. Nah, kepemimpinan itu amanah, tapi sekarang dianggap ghanimah. Makanya berapapun biaya yang dia harus dikeluarkan, berani dia. Jadi bukan hanya miliaran, ratusan miliar berani. Asal dia jadi sebagai pemimpin. Kira-kira jadi gubernur harus punya uang berapa miliar? Apalagi jadi presiden. Kenapa? Buahnya bencana alam, bencana manusia, karena amanah sudah dianggap ghanimah. Apalagi katanya? Dijelaskan bahwa zakat makrumah. Kalau zakat sudah dianggap utang. Rata-rata umat Islam itu zakatnya setahun sekali ya. Zakat fitrah 2,5 kilo, gitu ya. Padahal kan ada zakat tijarah. Coba cek di daerahnya namanya apa? Bukan ada kios-kios, ada warung-warung, ada toko-toko. Dari semua banyak warung, toko dan kios itu, kira-kira berapa banyak yang mengeluarkan zakat tijarah? Cuma sekali, 2,5 kilo. Ya berapa tuh? 30.000 ya? Nah, coba kalau ada zakat tijarah sekali belanja 1 juta, 25.000 keluarkan itu. Belanja 100 juta, berarti berapa? 250.000. Belanja 1 miliar, berapa? 25 juta. Itu masjid Al-Ikhlas insyaallah makmur. Sebab memakmurkan masjid itu tidak hanya dengan sholat, tapi dengan zakat. Si zakat tidak ada. Nah, jalannya masih tak sekali ya. Iya. Kami panitia zakat fitrah siap menerima dan menyalurkan. Itu kalau Idul Fitri saja. Ya, sepanduknya dicabut, setelah itu ada lagi ya. Padahal memakmurkan masjid dalam surat Taubah itu mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Ya. Jadi sholat berjamaahnya jalan, zakatnya juga jalan, zakat tijarah, zakat mal, dan zakat-zakat yang lainnya. Tapi kenapa susah orang disuruh zakat? Karena sudah dianggap sebagai apa tuh? Utang. Kan utang itu kalau utang kan apa? Semangat ya. Tapi kalau bayar susah kan? Jika orang susah berzakat, apalagi tidak berzakat, ya, maka zakat itu sudah dianggap sebagai utang. Ya. Kemudian apa lagi? Wa ar-rajulu zaujatahu, kalau suami sudah taat pada istrinya, kebalik ya. Ya, betul kan? Banyak enggak suami yang taat sama di kantornya galak, bawahannya pada tuh semua. Ya. Tapi ketika ke rumah kalah. Ya. Saya punya paman itu, kalau di masjid itu suka latihan. Tapi kalau berantem sama istrinya, dibanting sama istrinya, salah sama istrinya. Kenapa? Ya. Makanya dalam Islam itu menikah harus dengan sekufu. Ya. Tidak akan dipasangkan oleh Allah kecuali dengan yang baik. Orang yang tidak baik tidak akan dipasangkan oleh Allah kecuali dengan yang tidak baik. Ya. Jadi harus sekufu. Ya. Misalnya suaminya kopral, istrinya jenderal, lebih bisa. Ya, apalagi istrinya jenderal, anak apa suaminya hansip, udah bawa terus itu. Ya. Wa aqau umahu, menyakiti ibunya katanya. Ya. Wa barasodiqahu, sementara sama temannya baik banget. Kalau bapak sama bapaknya pelit banget. Di zaman sahabat kan ada orang yang dermawan, tapi dermawannya sama orang lain. Kalau para sahabat zakat, infak dan sedekah, ya, kalau yang masih simpan aja, dilatakin aja, gitu aja. Sebab apa? Sebab sahabat itu sebagai mustahik qanaah.
Qanaah itu tidak akan ngambil kalau tidak butuh. Coba jamaah al-ikhlas ya. Belanja 1 juta, kan zakatnya 2,5%, 2 juta, letakin aja di al-ikhlas. Ya. Kira-kira siapa yang ngambil? Siapa aja kan? Kalau di zaman sahabat nggak sembarang orang ngambil. Kalau tidak butuh tidak ambil. Yang itu adalah orang yang butuh dan sesuai dengan kebutuhan. Di masjid ada 500.000, dia butuh 100, ambil aja 100. Kalau sekarang ambil semua itu. Tapi suatu hari sahabat itu lapor sama Rasul, zakatnya diambil sama bapaknya. Tapi ini ada sahabat yang sama orang lain baik, tapi sama bapaknya pelit. Maka kata Rasul, zakat kamu sah kalau diambil sama bapakmu. Kamu zakat tapi yang ambil bukan mustahik, tidak jadikan zakat kamu batal. Tapi kalau itu yang ambil bapakmu, anta wa malu kali abi, kata Rasul. Jangan harta kamu juga punya bapak kamu. Jadi kalau bapak itu bukan zakat, infak. Infak dengan zakat kalian mana? Kalian infak. Kita punya 1 juta, kalau 1,5%, sisanya 975.000. Nah dari 975.000 kita kasih bapak kita. Harusnya semuanya dan milik bapak itu. Itu dalam Islam. Kalau kita merosot bangga banget kalau ngasih bapak 100.000, padahal itu anta wa malu kali abika. Nanti ada katanya umatku yang menyakiti ibunya, baik sama temannya, tapi jahat sama bapaknya. Wa tafa'il aswatu fil masajid, nanti di masjid akan terdengar suara-suara keras. Ya. Itu sama muslim saling menghujat dan lain sebagainya. Saya di kampung saya itu ada 2 masjid. Pertama masjid tua saya, yang satu masjid paman saya. Ya. Kemudian pengeras suaranya begini. Kalau di sini ustaznya ceramah jelek-jelekin di sini ceramah jelek-jelekin ini, akhirnya kolok pada keluar. Itu suara keras keluar dari masjid. Itu tadi saya dikasih video ya, sama anak saya lewat Bluetooth. Ternyata adalah istrinya ceramah Ustaz yang mengatakan yang melakukan aksi demo 4 Desember itu adalah persatuan kebun binatang. Persatuan kebun binatang. Kenapa mereka berkumpul bersatu, tapi ternyata di luar itu berpecah belah. Ya tidak bersaudara. Namun sebilah misalnya, walaupun itu kan agak kasar banget. Itu bukan persatuan umat Islam, persatuan kebun binatang. Padahal kita wajib menjaga lisan, apalagi ustaz, apalagi diunduh di-upload ke video. Coba kalau kedengaran sama yang kemarin aksi damai itu bisa dihujat itu. Apa? Di sini dijelaskan wakana zakana itu akan apabila pemimpin itu yang paling bejat akhlaknya. Jadi kalau manusia, bangsa, negara dipimpin oleh pemimpin yang bejat akhlaknya, tunggu 2 bencana. Bencana alam, bencana kemanusiaan. Makanya Allah mengutus Rasul, mengutus Nabi itu dengan punya akhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung dan mulia. Kenapa? Engkau akan jadi pemimpin, jadi sais, politikus yang akan memimpin, menjaga negara, bangsa dan agama. Gitu. Kemudian apalagi wa akramar rajula maqafata syarrihi. Nanti bakal ada umatku memuliakan orang karena takut kejahatannya. Memuliakan orang ini karena maksiat, dilarang ma'ruf. Nanti ada suatu masa di salah. Yang salah dianggap baik, yang adil dianggap dolim, yang dolim dianggap adil.
Nah, tapi setelah itu orang akan disuruh berbuat dosa, berbuat jahat, dilarang berbuat baik. Itu katanya di Rusia, di Uni Soviet, orang mau sholat itu ngumpet-ngumpet. Sebab kalau ada yang tahu sedang sholat, tahu-tahu ya. Kalau sekarang takut ke masjid. Dulu itu nanti takut sholat ya. Karena takut dilaporkan. Wah, itu kalau nggak salah. Dia menulis kenali musuhmu. Ya. Yang dimaksud musuh di sini adalah komunis. Ya. Ternyata umat Islam itu banyak musuhnya ya. Banyak musuhnya kan umat Islam itu. Ya. Di antaranya apa? Komunis, Syiah, aliran sesat, macam-macam itu. Ya. Sementara umat Islam tidak bersatu, musuhnya banyak, babak belur itu. Ya. Ya, banyak kan musuh umat Islam ya. Kemudian apa lagi? Wasuribal khamru, kalau minuman keras sudah dijadikan minuman biasa. Ya. Jadi nggak ada yang namanya topi miring, beli Sprite tanpa ditambah napasin. Nggak ada ganja, ya. Itu tai kuda diumur. Tai kuda diumur. Dilinting, mabuk. Ya. Nah itu ya. Walau misal harir dan kain sutra sudah dijadikan pakaian. Orang itu hidup mewah, hidup mewah. Waktu khidatil kainat wal ma'azib, ya. Yang diidolakan, yang dipuja-puja, ya. Yang dijadikan senangan, kebahagiaan adalah penyanyi dan alat musik. Ya. Coba perubahan hafid, perubahan dai, ya. Cuma berhenti sampai juara saja ya. Tapi kalau perlombaan stand up comedy, kemudian nyanyi dan sebagainya, setelah itu main sinetron, dapat mobil, dapat rumah, dibantu oleh macam-macam. Dipuja-puja ya. Kalau ustaz ceramah nggak ada yang mau di depan, rata-rata di belakang nyender di teko. Kenapa? Nggak butuh tanda tangan. Nggak laku ustaz tanda tangannya ya. Tapi kalau ada artis, paling depan itu, sebab nanti dapat tanda tangan. Jadi bukan pengen sorga, pengen tanda tangan ngajinya. Wala anaka irahu hadir ummah awala. Kalau umat yang sekarang menghina umat yang dulu, ternyata sahabat itu khairul qurun. Tabi'in itu khairul qurun, tabi'ut itu khairul qurun, tabi'ut atba'u khairul qurun. Itu semuanya dihina, ya, dihina. Ribet mengamalkan ibadah dan amal soleh kalau mengikuti sahabat, mengikuti muridnya sahabat, mengikuti murid-muridnya sahabat, mengikuti murid-muridnya sahabat. Ya, apalagi mengikuti Nabi, Al-Quran dan Islam, ribet itu. Ya. Kemudian apa lagi? Falyartaqibu inda dzalik, maka tunggu oleh mereka karena mereka telah melakukan 15 perkara itu, rihan hamroh, angin yang merah, suhu yang sangat panas. Ya. Yang bikin pendeta Rohingya melepuh kulitnya itu, ya. Disunahkan untuk kunut nazilah, kita belum melaksanakannya. 5 kali sholat, 5 fardu itu, rakaat terakhir bangkit dari ruku baca kunut nazilah. Di Indonesia yang mayoritas yang nggak ada persatuan dan kesatuan. Di satu sisi yang mayoritas itu kenyataan itu, ya. Angin merah itu, ya. Mereka cuma bisa berdoa, berzikir kepada Allah, cuma bisa melakukan aksi damai, nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa apa, cuma bisa aksi damai. Ya. Walaupun dia mengatakan kemarin 4 November itu adalah tawaf katanya.
dilakukan oleh umat Rasulullah justru ditimpakannya kepada mereka, kepada umat Rasulullah. Wa hasban aw mashan katanya, atau dibinasakan dengan cara dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Aw mashan, tetap hidup, tapi kelakuannya enggak kayak kelakuan manusia, tapi kelakuannya kayak kelakuan binatang. Ini tugas siapa? Tugas sadis. Dan ini adalah fungsi politik atau siasat. Makanya dalam kitab kamus bahasa Arab, tulisan Arab yang ditulis oleh Ibn Madur, ya, apa itu politik? Asiasa al-qiyam al-syai' yuslihuhu. Yang dikatakan politik itu mengatur sesuatu yang mendatangkan maslahat. Ya. Jadi pemimpin itu mengatur negara, mengatur bangsa, mengatur agama sehingga mendapatkan kemaslahatan, buahnya kemaslahatan. Indonesia itu kan kaya raya, ya, kaya raya. Walaupun tidak kaya, ya obatnya gratis, ya sekolah gratis, hiburan gratis, tapi dalam kenyataannya sekolah bayar. Apalagi berobat bayar, hiburan apalagi. Jadi masalah kesejahteraan. Jadi sebenarnya bukan tempat di mana dia tinggal tidak subur dan makmur, tapi ini masalah siasat. Para pemimpin kita bisa mengatur negara, mengatur agama, mengatur bangsa sehingga rakyatnya semua mendapatkan maslahat, manfaat, ya, mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi dalam kitab Jami'ul Usul bi Ahadits Rasul. Ya. Ayat coba buat saja ya. Sampai lagi. Benar lagi ya. Yang kedua, ini semuanya ada 8 ya. Ada 8 istilah pemimpin dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Yang pertama adalah sais, siasat. Yang kedua imam. Imam. Siapa imam itu? Orang yang berada di depan, yang wajib diikuti. Imam itu di depan, baik laki-laki atau perempuan. Kan katanya kalau perempuan di sejajar, kalau laki di depan. Nah, perempuan sejajar itu hadis dong, ini enggak kuat. Kan ada ya? Jadi kalau ini 3 orang, ya, ini imam di tengah-tengah kalau perempuan. Nah, ini hadisnya enggak kuat, enggak sahih. Ya. Kalau laki-laki katanya di depan. Baik laki-laki atau perempuan, kalau lebih dari 3 orang, lebih dari 2 orang, maka imam di depan. Kenapa? Namanya juga imam. Ada kata-kata amam, ya. Imam. Dan oleh karena itu, ya, di sini dijelaskan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu saat sakit Rasulullah pernah sholat di rumahnya sambil duduk. Dan kalau engkau sholat di belakang beliau dengan berdiri. Rasul lagi sakit, nggak mampu berdiri. Dia sholatnya duduk. Para sahabat di belakang berdiri. Maka beliau mengisyaratkan kepada mereka agar duduk. Ketika sudah selesai beliau berkata, innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Makanya hati-hati memilih imam. Coba bangun masjid, imamnya nggak ada. Ya. Coba. Padahal masjid itu kan yang nggak ada, dorong-dorong. Ya. Imam dulu baru bangun masjid. Ya. Ya. Kalau rumah ada musola, musola dulu. Rumah dulu baru musola. Ya. Tapi kalau imam dulu, masjid dulu. Imam dulu baru masjid. Ya. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku, maka hendaklah kalian ruku. Wa idza rafa'a farka'u. Kalau dia bangkit dari ruku, kamu harus bangkit dari ruku. Wa idza shalla jalisan. Kalau imam sholat sambil duduk, fasallu julusan. Kamu pun harus sholat sambil duduk walaupun sehat. Harus sambil duduk. Kenapa? Karena imam itu wajib diikuti. Ya. Dan oleh karena itu kalau kita memilih pemimpin
innamal imanu yu'tamanu bih fala tahtalifu alaihi kata Rasulullah. Ini dalam hadis riwayat Baihaqi, masih dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Imam itu dijadikan tiada lain kecuali untuk diikuti. Maka kalian jangan sampai menghinakan imam. Saya kasih contoh. Kalau imam salat subuh, tasawuf akhirnya kan begini ya. Ini kan? Ya, ini karena 2 rakaat. Ada begini. Maka makmum semuanya begini. Tapi kalau imam salat subuh kayak begini, maka semuanya juga begini. Harus mengikuti ucapan dan gerakan imam. Gitu. Jadi mana patokannya? Yang paling depan. Paling depan lihat imam kan? Ya, berarti yang belakang lihat yang depannya, lagi belakang lihat yang di depannya. Bagaimana posisi imam di depan? Diikuti oleh semuanya. Diikuti oleh semuanya. Makanya imam yang harus dipilih itu pertama aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Yang kedua a'lamuhum, yang paling banyak ilmunya, terutama dengan sunnah dalam beribadah, terutama dalam sholat. Kemudian yang selanjutnya, seorang pemimpin harus berakhlak mulia dan wajib contoh teladan yang baik. Kenapa imam ada di depan? Ada di depan. Ya. Di sini dijelaskan wa innaka la'ala khuluqin azim, al-Qur'an 4. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung dan mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kenapa Nabi diangkat Allah sebagai pemimpin? Karena dalam diri Rasul ada pribadi yang bisa dijadikan sebagai uswatun hasanah. Ya. Kemudian seorang pemimpin wajib membela dan melindungi orang-orang yang dipimpinnya. Imam ya, wajib membela yang dipimpinnya. Innamal imam junnatun yuqatilu man wara'ahu yattaqi bihi. Imam itu perisai. Makanya dulu itu dari perang konvensional, imam di depan atau di belakang? Di depan, menjaga yang di belakang. Menjaga yang di belakang. Kemudian yang selanjutnya adalah amir. Amir itu ternyata ya adalah yang wajib ditaati. Kalau imam wajib diikuti, kalau amir wajib ditaati. Ya. Jadi pemimpin itu wajib ditaati, wajib diikuti, wajib diteladani. Ya. Itu surat An-Nisa 59. Ini sudah populer. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasul wa ulul amri minkum. Dan wajib ditaati. Imam itu harus bastotan fil ilmi wa bastotan fil jismi. Bukan hanya luas wawasan ilmunya, tapi kuat fisiknya. Itu imam. Makanya yang dulu jadi raja itu yang biasanya yang paling hebat, paling kuat ya. Prabu Siliwangi, luar biasa ya. Ya Patih Gajah Mada. Nggak boleh itu pemimpin letoy, nggak boleh. Kalau mau dikatakan ambil, karena wajib ditaati. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri minkum. Ingat minkum, minal mu'minin, bukan minul mu'minin. Ya, pemimpin yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya tidak wajib ditaati. Makanya menggunakan ulil amri minkum. Yang terakhir, ini Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan al-amir, seorang amir itu, seorang pemimpin itu ya tawalla imamat as-shalah. Dia harus memimpin salat berjamaah. Nah, ini berat. Makanya kalau Istiqlal itu masjid di Indonesia, imam rawatibnya Jokowi. Iya, Jokowi. Jadi apa pemimpin itu harus bisa memimpin salat berjamaah. Ya. Nah, masjid tingkat gubernur berarti Ahok menjadi imam rawatibnya. Iya benar. Ini Imam Ibnu Taimiyah tuh. Dalam kitab Al-Khilafah wal Mulk, al-amir yatawalla imamatal muslimat as-shalah. Jadi di Masjid Al-Ikhlas ini, kalau ini masjid di lingkungan RT, ketua RT-nya harus ada. Kalau ini di lingkungan RW, ketua RW-nya harus ada. Suruh ke depan jadi imam. Iya, ini Ibnu Taimiyah nih. Di samping itu ya tawalla ya, al-jihad. Dia juga harus memimpin jihad. Jadi harus kuat
bisa sais, bisa wali, itu pemimpin semua tuh. Jadi wali itu salah satu maknanya adalah pemimpin. Tapi yang paling pokok kalau sebagai sais tadi harus menimbulkan kemaslahatan. Kalau sebagai imam harus memberi apa, bisa memberi contoh yang bisa diikuti. Sebagai amir harus kuat fisik dan ilmu sehingga ditaati. Gitu. Siapapun mau kiai, ya mau ustaz, mau ajudan, mau habib, yang penting sifat-sifat amir, sifat-sifat imam dan sifat-sifat sais ada di dalamnya, gitu kan? Ya. Nah itu silakan mau kiai, mau ustaz atau profesor dokter silakan, jadi masalah. Yang penting sifat-sifat pemimpin itu ada di dalamnya, baik amir, imam maupun sais. Ada lagi? Ada? Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan istilah ini dapat kita pahami dan kita jadikan ilmu buat kita untuk memilih pemimpin yang baik. Sebab jangan sampai salah pemimpin, salah memilih pemimpin, atau memilih pemimpin yang salah, sebab itu salah satu bentuk kezaliman. Ya. Mohon maaf apabila